Pertama-tama yang saya hormati Ibu Hajah Yace Herlianti Sarjana Hukum, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang saya hormati para sesepuh Kampung Jati Bulak, yaitu Bapak Haji Surda, mudah-mudahan beliau juga dalam keadaan sehat walafiat. Para ibu-ibu, para ustazah, Balan Jalan Haji dan Ibu Haji semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mau saya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan hari ini kita kedatangan tamu. Alhamdulillah datang Ibu Hajah, Ibu Yance di Kampung Jati Bulak, yaitu di Markas Kemenangan Paslon nomor 2, yaitu di rumah Bapak kediaman Bapak Lamidi. Mohon maaf. Baik, terima kasih kepada pengatur acara pembagi waktu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya tentunya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semua para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Pertama-tama tentunya yang sama-sama kita hormati tuan rumah Sohibul Bait yang sudah menjadi perantara hari ini kita bisa bertemu, tentunya Bapak Lamidi beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan Bapak Lamidi beserta istri dan keluarga besar senantiasa Allah berikan panjang umur, senantiasa Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan tentunya mudah-mudahan Bapak Lamidi sekeluarga dilimpahkan rezekinya, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Juga tentunya yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Sukra beserta para sahabat yang lainnya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu, tokoh pemuda, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW kalau ada yang hadir, tentunya seluruh jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya tentunya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, yang tak pernah henti memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani kita maupun sehat rohani kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini, tatap muka ini tentunya membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Sholawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus untuk para keluarganya, para sahabatnya, juga kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau dan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo Mi, sini Mi, mau gabung sini. Ada iklan dulu sebentar. Ibu bapak, para hadirin, para sahabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentunya saya datang ke sini berdasarkan undangan Bapak Lamidi, ingin berjumpa dengan warga Kampung Jati Bulak. Kampung Jati Bulak. Entah dulu mungkin di sini banyak bulakan kali ya Bu. Banyak bulakan kali dulu di sini ya. Iya. Dulunya.
Oh begitu, makanya dinamai jati pula. Tapi sebelum saya bicara panjang kali lebar jadi luas, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya Bu. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau sudah kenal insya Allah nanti timbul rasa sayang. Kalau timbul rasa sayang selalu terkenang-kenang. Biar pada waktunya tanggal 14 Februari nanti Ibu tidak salah lagi untuk memilih. Insya Allah. Perkenalkan, nama saya Eria C. Herianti. Tempat tinggal saya di Desa Lambang Sari, tepatnya di Komplek PDK. Kalau Ibu tahu Grand Wisata, ada pasar modernnya, di situ rumah saya. Seberangnya ada gapura, pokoknya nggak ada lagi di Lambang Sari yang ada gerejanya. Lo punya saya itu gereja, punya orang. Saya mau timbang lewatan doang Bu. Saya merupakan salah satu calon anggota legislatif dari Partai Golkar nomor urut 2 ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya merupakan calon legislatif dari Partai Golkar nomor urut 2. Saya datang ke sini tentunya punya maksud dan tujuan. Maksud yang paling utama di kesempatan siang hari ini yaitu ingin silaturahmi. Silaturahmi ingin lebih kenal, lebih dekat dengan warga Kampung Bulak ini tentunya. Mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahmi ini bukan merupakan pertemuan pertama dan terakhir. Tapi pertemuan ini merupakan pertemuan awal dari segala-galanya. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan awal dari persahabatan. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan awal dari persaudaraan. Berbicara 2024 yang tinggal menghitung hari, kalau kata Krisdayanti, sesuai dengan lagunya, ya kan? Ada lagunya Bu, enak didengarnya. Menghitung hari, detik demi detik, gitu katanya, kata Krisdayanti. Menghitung hari itu detik demi detik. Yang mana tanggal 14 Februari 2024 kita seluruh rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi nanti di mana kita wajib memilih wakil rakyatnya, baik itu DPRD kabupatennya, DPRD provinsinya, DPR RI-nya, DPD RI-nya, dan presiden serta wakilnya. Tapi saya tidak akan berbicara panjang kali lebar sampai ke sana. Saya di sini hanya berbicara tentang wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, khususnya Dapil 3 Tambun Selatan. Karena hari ini saya mencalonkan diri untuk DPRD Kabupaten Bekasi untuk daerah pemilihan Dapil 3 Tambun Selatan. Jadi wilayah saya hanya cukup 1 kecamatan saja, 9 desa, 1 kelurahan. Bicara anggota dewan, hari ini banyak yang sudah jadi, tapi terkadang tidak, kita semua tidak banyak merasakan manfaatnya. Benar nggak Bu? Yang namanya anggota dewan hari ini mereka pada tebar pesona. Kayak saya begini, datang kemana-mana tebar pesona. Udah jadi lupa pada. Betul. Kenapa kok bisa begitu? Tahu kenapa Bu bisa begitu? Karena bukan hanya saja kacang lupa kulitnya, karena antara si pemilih dan pemilih tidak ada chemistry-nya. Kalau kata bahasa sinetron, tidak ada ikatan batinnya, tidak saling percaya, jadi saling suuzon dari awal antara pemilih dan si pemilih. Yang pemilih itu siapa? Masyarakat. Yang dipilih siapa? Anggota dewannya. Kok bisa begitu? Bisa
Karena hari ini terkadang yang namanya anggota dewan kalau udah jadi penyakitnya penyakit mata sama penyakit kuping. Mata jadi buta, kuping jadi budek. Nggak bisa lagi dengar aspirasi. Padahal hakikatnya yang namanya anggota legislatif atau anggota dewan itu hakikatnya adalah pekerja rakyat, pekerja masyarakat, sesuai dengan singkatannya Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dewan itu mewakili bahasa rakyat, mewakili aspirasi rakyat untuk menyampaikan keinginannya kepada pemerintah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Kenyataannya hari ini mereka datang setiap 5 tahun sekali. Udah 5 tahun udah pergi. Lupa betul sama masyarakat. Akibat apa? Tidak saling percaya. Karena apa? Karena saling suuzon di awal. Masing-masing suuzon. Kata si rakyat nih, kata yang milih begini. Haji Sukra, mumpung sekarang itu Yance lagi nyalon, ayo buru-buru sekarang minta majlis taklim kita benerin karang, minta karang. Belum lagi kata emak-emak, iya bener Haji Sukra itu kan si Yance lagi nyalon, besok mau jadi dewan, ayo karang minta seragam bakal majlis taklim. Bikin proposal, ayo berbondong-bondong minta merawis sama Ben Kepret. Tahu Bu Ben Kepret? Ya, Hadro, Kosida. Belum lagi ada Karang Taruna. Mumpung dia lagi nyalon, belum tentu entar udah jadi mah datang lagi kemari. Bilangin minta seragam sepak bola, sebola-bolanya. Minta dibikinin pos ronda. Sekalian dispensernya. Tuh. Kata si pemilih, karena sudah tidak percaya lagi, ketika nanti sudah jadi nggak bakalan balik lagi. Kenapa dia nggak balik lagi? Karena kata si tuan rumah yang punya hajat, yang lagi nyalek, ngapain gua kudu balik lagi? Orang kemarin gua udah beliin majelis taklimnya, udah gua beliin seragam. Orang kemarin katanya sebelum gua jadi, lagi sebelum milih udah gua beliin merawis tuh mama. Bener nggak? Orang udah gua kasih tuh pas malam hari. Ujung-ujungnya tidak ada kepercayaan di hati masyarakat. Mari sama-sama hari ini konsep itu kita hilangkan. Kita saling percaya. Insya Allah ketika kita saling percaya, keberkahan akan datang kepada kita. Jadi jangan lagi berpikiran hari ini kalau caleg datang berarti bagi-bagi duit. Jadi jangan lagi selalu berpikiran kalau yang nyalon itu berarti bakal bagi-bagi sembako. Yang ujung-ujungnya ntar udah 5 tahun ke depan ibu ditinggalin. Wah, jangan-jangan berarti katanya ini kalau ibu ngomong begini mau aku dibagi apa-apa ini kita ini. Ya, benar nggak? Kepala boleh sama hitam, pikiran pasti berbeda. Yang di sini ada juga yang begini, saya mah menuhin undangan Palamidi pengen tahu ibu Yance kayak apa. Ada juga yang datang niatnya begini juga, kali ge kalau Bu Yance datang tibang minyak-minyak mah ada nyampe. Ada lagi katanya, kali aja kalau Bu Yance datang ke sini mah tibang rokok 3 bungkus mah kali 2 bulan. Lah, kita tuh Bu ngomong realistis apa adanya. Labelannya mau nyalon atau ya Herlianti ya. Kalau kagak mau dipinta-pintain jangan kudu nyalon, diem-diem kayak di rumah jadi tukang masak. Bener nggak? Emang di dunia ini segala-galanya harus membutuhkan duit, tapi duit tidak segala-galanya. Pertemanan, persahabatan, persaudaraan itu yang paling utama. Karena silaturahmi yang paling penting. Saya yakini Bu, yang namanya perjuangan pasti perlu pengorbanan, betul?
Hari ini saya sedang berjuang untuk menjadi anggota dewan sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Ketika saya berjuang, saya harus terima konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Berarti harus ada yang saya korbankan. Pertama, saya harus mengorbankan tenaga saya. Saya tiap hari keliling Setambun Selatan dari pagi sampai malam. Itu berarti butuh tenaga yang harus saya korbankan. Kedua, harus saya korbankan pikiran. Karena yang namanya anggota dewan itu bukan cuma duduk diam doang makan gaji buta, tapi harus berpikir bagaimana caranya ketika nanti jadi masyarakat Tambun Selatan bisa sejahtera. Yang ketiga, saya harus mengorbankan waktu saya. Contohnya apa? Ketika hari libur harusnya saya bareng-bareng anak dan keluarga, saya harus bertemu dengan masyarakat. Berarti waktu saya yang harus saya korbankan. Yang terakhir, yang harus saya korbankan materi. Ya kalau tanpa materi saya nggak bisa jalan, Bu. Masalahnya apa? Kemana-mana pakai kendaraan pakai bensin. Lah bensin kagak bisa jalan kalau pakai air kencing. Lah bensin, mobil itu pakai bensin harus dibeli di tuan bensin, betul nggak? Berarti harus saya korbankan materi. Jadi jangan juga salah paham di sini. Ya nggak? Saya bikin banner, bikin stiker, bikin kaos, beli kerudung, itu kan materi yang harus saya korbankan. Berarti konsekuensinya ketika kita sedang berjuang berarti harus ada pengorbanan. Ya pan ilokan atau saya datang ke sini orang ada air acan mah, namanya yang punya hajat kudu nyiapin air, Ibu, kudu nyiapin hidangan, betul. Lah sekarang ibu hajatan nyunatin anaknya, nyunatin lakinya, habis. Bapak-bapak mau disunat lagi, Pak? Enggak. Kalau kita ke tempat hajatan terus datang nggak ada air acan, ndumel nggak? Lah ngedumel, ini yang hajatan orang urut pisan nggak ada air acan. Kata kita atau air putih nggak ada sirup kek. Tibang kacang-kacang mah tuh ada. Tuh ada kuping gajah, ada kan begitu ya. Apalagi mak-mak mana belum sarapan di rumah. Coba itu. Ya kan? Kalau kagak ada makanan apa ngedumel? Ya wayahnya kalau yang punya hajat harus nyiapin. Pun begitu dengan saya. Hari ini saya punya hajat, jadi wajar kalau saya nyiapin segala sesuatunya. Tapi kan nggak mungkin juga, Bu, kalau saya hari ini kudu nyiapin makan sekian ratus ribu orang. Lah mau dari kapan saya masaknya? Dari sebulan yang lalu saya masak, bener nggak? Ya jadi wajar atuh kalau ada yang saya keluarkan. Tapi yang saya keluarkan insya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Apapun itu bentuknya, karena bentuk perjuangan saya sejak mengabdikan diri kepada masyarakat. Kembali lagi kepada dewan. Yang namanya anggota dewan itu kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu apa sih? Aspirasi itu keinginan masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan yang namanya infrastruktur seumpama peningkatan ekonomi, ketika kita sudah punya wakil rakyat, punya dewan yang kita kenal, kita sampaikan kepada beliau. Jadi kira-kira kalau saya pilih ibu, ada manfaatnya nggak? Ada tentunya. Yang namanya anggota dewan saya perlu sampaikan kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua. Yang namanya anggota dewan itu punya anggaran aspirasi. Aspirasi itu dikeluarkan setiap tahunnya. Setiap tahunnya anggota dewan memiliki anggaran aspirasi sebesar 3 sampai 4 miliar yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Untuk apa, Bu? Bukan untuk bayar bank emok, tapi bukan untuk bayar bank keliling, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika masih ada jalanan yang rusak, ketika masih ada gorong-gorong yang mampet, ketika masih ada lingkungan yang kebanjiran,
sampaikan kepada anggota dewannya. Melalui siapa? Melalui RT RW-nya. Nanti sampaikan kepada anggota dewannya. Nanti yang akan melaksanakan merealisasikannya para anggota dewan dengan anggaran apa? Dengan anggaran aspirasi. Selain itu, tugas anggota dewan itu setiap 4 bulan sekali wajib hukumnya untuk melaksanakan kunjungan kepada masyarakat yang dinamakan reses. Reses itu 4 bulan sekali, jadi 1 tahun itu 3 kali kembali kepada masyarakat. Duduk bareng, ngobrol bareng seperti ini, mendengarkan keluh kesah masyarakat, mendengarkan keinginan masyarakat. Masyarakat pengen apa sih? Majlis taklim misalkan pengen digedein majlis taklimnya. Ada lagi pemuda pengen punya pekerjaan. Sampaikan di reses. Reses pun ada anggarannya. Sebelum reses, anggota dewan itu anggarannya 15 juta per kali pertemuan. Jadi biar tahu, jadi jangan asal milih, kalau milih teh cuma milih doang. Biar tahu tugas fungsinya. Jadi hari ini kalau punya dewan biar lebih enak. Apalagi kita sesama perempuan, ngobrolnya lebih enak, curhatnya lebih enak. Kayak mamah dedeh curhat dong mah, ya kan? Nah seperti itu. Ya pasti saya datang ke sini selain ingin menyampaikan hal itu, tentunya saya seatas nama pribadi saja minta doanya, serta dukungannya untuk saya melanjutkan perjalanan sampai pada waktunya tanggal 14 Februari 2024. Karena tanpa doa dan dukungan saya tidak akan menjadi apa-apa. Tanpa doa dan dukungan tentunya saya bukan siapa-siapa. Yang pasti biarkanlah saya yang menjadi anggota dewan. Seluruh masyarakat Tambun Selatan, wabil khusus Kampung Bulak ini nanti yang akan menikmati hasilnya. Jadi nanti pada tanggal 14 semua warga yang sudah punya hak pilih usia 17 tahun ke atas akan mendapatkan kartu suara seperti ini. Kalau sudah dapat undangan, biasanya seminggu sebelum pemilihan, pas begitu masa tenang, nanti KPPS akan menyebar surat undangan untuk pencoblosan di TPS yang sudah ditentukan. Ketika datang ke TPS, nanti masing-masing peserta akan mendapatkan 5 kartu suara seperti ini. 5 kartu suara masing-masing dengan warnanya. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna kuning, warna merah, dan warna abu-abu. Seperti saya sampaikan di awal, warna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten dan Kota, warna biru untuk memilih DPRD Provinsi, warna kuning untuk memilih DPRD DPR RI, warna merah untuk DPD RI, dan warna abu-abu untuk memilih presiden dan wakilnya. Nah, jadi nanti contoh kertas suaranya seperti ini. Ketika dibuka, nanti ibu bisa melihat di pojok sebelah kanan paling atas. Di pojok sebelah kanan paling atas ada logo partai dengan nomor urut 4. Di situ pohon beringin ada. Namanya Partai Golkar. Di pojok sebelah kanan paling atas ada nomor urut 4 Partai Golkar. Tinggal turun ke bawah ada nomor 2 namanya Yace Herlianti. Nah itu yang nanti akan dicoblos. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau datang ke TPS ambil dulu kertas yang hijau. Yang dibuka duluan warna hijau aja dulu. Biar ingat ya. Ada lagunya juga biar enak. Jadi ibu bisa ngingetin sampai ke TPS. Oh iya, tempo hari kan saya dibilangin sama Bu Yancer ada lagunya. Begitu, dilagu-laguin Bu biar ingat. Ya kan? Iya, dilagu-laguin. Jadi nanti sambil ngulek sambil terasi kan ya. Satu dibuka. Jadi biar ingat. Jadi ada lagunya. Satu dibuka.
2 dicoblos, 3 dilipat, 4 masuk kotak. Jadi biar ingat terus. Ayo ngapalin dari sekarang, tadi ke Bandung lupa lagi. Kalau kayak saya mah udah emak-emak, susah ngapal gampang hilang. Ya, susah ngapalnya. Giliran hilangnya cepat banget, asal ke Bandung ya lu. Kan gitu ya. Jadi yang pasti nanti jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS yang sudah ditentukan. Ajak saudaranya, ajak keluarga besarnya untuk datang ke TPS karena satu suara menentukan kemajuan masyarakat kita. Karena tanpa dukungan suara ibu-ibu, kami para anggota dewan bukanlah apa-apa. Tanpa dukungan masyarakat, kami bukanlah siapa-siapa. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mau mendoakan dan mendukung saya, meringankan perjalanan saya tentunya sampai tujuan nanti di 2024. Insya Allah, kalau saya terpilih, Allah ridho, saya dilantik, saya bisa berkunjung kembali ke sini. Tentunya dengan status yang berbeda. Kali ini saya datang dengan status calon anggota legislatif atau anggota dewan. Kalau besok 2024 saya datang lagi ke sini, silaturahmi lagi ke sini, sudah menyandang status anggota dewan. Insya Allah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, para sahabat semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena perjalanan saya juga masih panjang. Saya buka sesi pertanyaan, tapi tidak banyak-banyak mungkin. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, tapi sebelumnya mari sama-sama kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Yang mana fadilah Fatihah ini tentunya kita khususkan untuk kita yang hadir di sini dan duduk di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, mudah-mudahan selalu Allah berikan limpahan karunia, Allah berikan limpahan rizki yang halalan thayyiban. Tentunya yang kita hadir di sini mudah-mudahan senantiasa keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Anaknya dijadikan anak yang soleh serta soleha. Dan wabil khusus tentunya saya mohon dengan segala kerendahan hati, tolong bacakan suratul Fatihah ini, yang mana fadilah Fatihah ini dikhususkan tentunya untuk saya Yaci Herdianti. Mudah-mudahan Allah ringankan langkah kaki saya menuju panggung legislatif 2024. Bukakan pintu rizki kami, dan mudah-mudahan Allah jadikan saya manusia yang istiqomah, dijadikan wakil rakyat yang amanah, yang selalu ada di hati. Dan tentunya mudah-mudahan Allah berikan ridho perjalanan kami ini menjadi wakil rakyat yang selalu ada di hati masyarakat, ada di tengah-tengah masyarakat. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita pada kesempatan siang hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa datang ke TPS 14 Februari 2024 pukul 7.30 sampai dengan selesai. Tentunya ajak keluarga, ajak saudara. Jangan lupa tetap di channel yang sama. Kita bertemu di waktu yang berbeda. Channel Yaci Herdianti, Partai Golkar, nomor urut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Dwi. Saya profesi saya adalah seorang guru TK di Kampung Jati Bulak. Terima kasih untuk Ibu Yace yang sudah memaparkan tadi tentang profesi ya Bu ya, seorang caleg yang sudah beliau jalankan, dan untuk tahun ke depan di pemilih berikutnya, di pileg berikutnya beliau mencalonkan lagi. Nah, kami di sini saya baru tahu kalau di sini adalah rumah pemenangan Golkar. Baru tahu sekarang. Saya satu komplain dulu untuk Sahibul Hajat, lain kali kalau ngundang timingnya tolong ditetapkan Pak. Saya 1,5 jam nunggu. Ya, jadi nanti tolong ditetapkan waktunya jam berapa.
karena tadi beliau hadir 5 menit lagi, ada setengah jam lebih kita nunggu. Sampai yang mau ngaji bingung ini, salawatan dulu apa ngaji dulu? Salawatan dulu apa ngaji dulu? Udah ngaji aja, tunggu aja, ntar juga datang. Alhamdulillah beliau sudah datang. Ini sekedar saran aja ya Bapak Lamidi. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan seorang calon legislatif yang sudah Ibu Yanti jalankan. Mungkin kami sebagai masyarakat itu nggak begitu paham dengan tugas-tugas seorang anggota legislatif ya. Tapi ada beberapa hal yang pesan kesannya itu sering dirasakan atau sudah menjadi image di masyarakat kalau seorang anggota dewan itu punya apa namanya ya 3D, 3D, datang, duduk, duit. Ya, itu adalah meme yang sering sekali kita dengar. Ya, sering sekali ada anggota dewan yang datang rapat tidur, bahkan ada yang main judi online. Ya, nah kami sebagai seorang warga, sebagai seorang masyarakat ingin mempertanyakan, ya, wabil khusus kepada Ibu Yanti. Jika seandainya Ibu terpilih sebagai seorang anggota dewan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apa yang akan Ibu jalankan jika Ibu menjadi seorang dewan? Yang pertama, ibu-ibu tuh merasakan sekali kesulitan sembako, harga yang semakin melambung tinggi, bahkan sulit sekali didapatkan. Harga gula pemerintah itu sebelumnya sekitar 14.500 naik menjadi 16.000. Kenaikannya sangat tinggi sekali, yaitu 1.500. Ya, kebetulan kami itu ada program di Majelis Taklim itu program sembako murah. Saya sudah bayar untuk pemesanan gula 2 minggu yang lalu, sudah dibayar cash, tapi sampai sekarang gula itu sulit sekali didapatkan. Entah kemana gula. Bukan hanya gula, minyak juga naik. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ternyata kelangkaan bahan pangan itu disebabkan oleh permainan penguasa. Walau saya nggak tahu. Kalau seandainya memang itu adalah permainan orang-orang di lingkungan penguasa, berarti ini ada kaitannya dengan korupsi. Seandainya Ibu terpilih nanti menjadi seorang anggota dewan, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kelangkaan harga sembako, ya, dan juga penurunan? Apakah ada penurunan harga sembako? Begitu juga bagaimana dengan mafia-mafia yang ada di lingkungan penguasa? Apakah tindakan yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika seandainya Ibu terpilih menjadi seorang anggota dewan, kita ini Bu banyak sekali majelis taklim di RW 1 itu ada, di sini ada Al-Falah, ada sekitar 5 majelis taklim. Ada seorang ketum yang mengatakan kayaknya resah banget dengan majelis taklim. Ada yang panas banget Bu. Ini ibu-ibu ngapain sih senengannya ngaji terus? Piye toh? Anaknya arep dikapake. Itu ada Bu. Ya, ketum yang mengatakan kayaknya gerah banget kalau ngeliat ibu-ibu tuh hadir di majelis taklim. Seandainya jika Ibu Yanti terpilih seorang anggota dewan, apa yang Ibu lakukan terhadap majelis taklim yang ada saat ini? Karena kemarin pas masa Covid Bu, di masjid atas itu ibu-ibu pengajian tuh dibubarin, ada satpol PP-nya, nggak boleh ada kumpulan. Ya, kemudian yang terakhir, karena Ibu ada kebetulan di Dapil 3 di Jatibulak ini ya Bu, ya, di Tambun Selatan. Saya ingin menanyakan kepada Ibu, jika seandainya memang Ibu terpilih sebagai seorang anggota dewan, apa konkretnya terhadap Kampung Jatibulak ini? Apa yang akan visi misi yang akan Ibu lakukan di Kampung Jatibulak ini jika seandainya Ibu terpilih menjadi seorang anggota dewan? Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua ibu-ibu yang ada di sini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang membatasi saya hari ini ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau misalkan kurang puas nanti Ibu izin dengan jawaban saya bisa langsung datang ke rumah.
Tapi harus janjian, bukan berarti saya sombong, kudu janjian dulu, bukan. Khawatir saya masih kegiatan di luar, ibu datang nungguin kelamaan. Contohnya kayak tadi di sini katanya udah 1,5 jam ya ibu ya, nungguin saya 1,5 jam, 5 menit. Mohon maaf sebelumnya karena memang saya yang tidak tepat waktu, karena berkaitan dengan kegiatan saya hari ini memang dijadwalkan jam 10 Bu. Di awal saya minta waktu itu kepada pengatur jadwal itu, saya minta waktu jam 10 karena hari Sabtu ini saya masih tetap, walaupun saya nyalon dewan, saya masih tetap ibu rumah tangga. Kewajiban saya pun harus saya penuhi, tidak hanya melulu sebagai calon anggota legislatif. Jadi saya punya kewajiban juga sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Kebetulan hari ini anak saya tiga-tiganya dibagi rapot. Walhasil saya hanya bisa nyandak 1 rapot saja. Yang 2 rapot lagi saya wakilkan kepada adik saya. Izin ya Bu ya, mohon maaf, bukan berarti saya tidak menghargai waktu atau menghargai ibu-ibu, tapi karena memang saya juga punya kewajiban yang lain, jadi harus prioritas yang mana dulu kan gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang saya nyalon anggota dewan, saya meninggalkan kewajiban saya selaku istri dan selaku ibu, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Ibu sampaikan mengenai jikalau andai kata saya menjadi anggota dewan, tugas saya tentunya berkaitan dengan masyarakat dan wajib kembali kepada masyarakat. Apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu jadi dewan? Sembako mahal, kan begitu ya Bu, kurang lebihnya. Yang pasti kalau untuk nilai sembako memang yang mengatur itu yang di atas Bu. Tapi saya selaku anggota legislatif, ketika saya jadi nanti, karena kebetulan kalau hari ini saya belum jadi anggota dewan Bu, saya belum bertugas. Saya hanya sebatas mantan kepala desa. 2019 saya nyalon anggota dewan, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Saya disuruh diem, saya nggak boleh jadi apa-apa. Saya disuruh istirahat, jadi ibu rumah tangga kembali, usaha lagi. Hari ini niat saya kembali turun ke masyarakat. Karena apa? Karena memang saya di dunia ini paling takut terhadap 2 hal. Satu hal yang paling saya takutkan di dunia ini, yang pertama yaitu kematian. Saya takut mati. Kenapa saya takut mati? Karena saya belum siap. Saya masih banyak dosa. Saya belum punya amal banyak. Takut begitu saya tidak masuk ke yang kubur ya, ntar bukan surga yang saya dapat karena masih banyak dosa. Yang kedua, saya takut menjadi manusia yang sudah tidak bermanfaat lagi. Takut orang-orang udah nggak butuh saya lagi. Makanya saya mencalonkan diri. Jadi saya belum jadi dewan Bu, belum punya tugas. Insya Allah kalau Allah ridho, ibu-ibu di sini semuanya mau membantu saya, mau mendukung saya. Insya Allah Allah ridho saya jadi anggota dewan. Dan yang pasti ketika saya jadi anggota dewan, tentunya saya ada di garda terdepan untuk masyarakat. Ketika masyarakat susah dengan sembako, ketika masyarakat susah hari ini dengan harga sembako yang setinggi langit, yang konon katanya tadi udah pesan gula sampai sekian minggu gulanya kosong. Permainan mungkin bisa jadi, apalagi sekarang zaman pencalekan Bu, permainan di atas bisa jadi. Bukan rahasia umum lagi hari ini. Siapa yang berkuasa, dia yang punya kuasa. Karena politik, perlu saya sampaikan, politik itu adalah kepentingan. Dalam politik tidak ada sahabat yang abadi. Dalam politik yang ada musuh abadi. Tapi saya tekankan di sini, saya di sini sejalillahi ta'ala untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Kalau saya nyari untung, kalau saya nyari duit, kalau saya nyari kaya, bukan jadi anggota dewan, tapi jadi pengusaha. Mohon maaf, na'udzubillahi min dzalik. Saya jauh dari korupsi. Terus gimana Bu caranya menekan harga pasar?
Kalau saya sudah punya kuasa, saya sudah jadi anggota dewan, apalagi saya duduk di komisi A tentang perekonomian, saya tinggal tekan yang namanya kepala dinas, Bu. Harga pasar tolong dong tekan masyarakat, jangan selalu disusahkan. Udah mah susah rakyat, dibikin susah juga oleh pemerintah. Begitu, Bu. Kalau saya hari ini bicara pasti, tidak ada yang pasti di dunia ini. Karena itu pun perlu proses. Tapi saya bisa pastikan, saya bukan tipe manusia yang kacang lupa kulitnya. Saya bisa pastikan bahwa saya bukan tipe orang yang lupa akan masyarakatnya. Ibu boleh tanya ke desa Lambang Sari, saya ketika jadi kepala desa seperti apa? Kalau saya kacang lupa kulitnya, yang namanya paguyuban sahabat setia akan bubar ketika saya sudah selesai jadi kepala desa. Tapi alhamdulillah berkat hati, kalau saya membantu itu, kalau saya ketika jadi itu segala sesuatu menggunakan hati. Jadi paguyuban saya sudah 11 tahun. Karena apa? Karena menggunakan hati. Makanya saya nggak ada tim sebetulnya, yang ada sahabat. Kalau tim kan ada dua kemungkinan, timnya yang sukses atau si calonnya yang sukses. Jadi ketika saya jadi untuk menekan harga sembako, biar harga minyak turun lagi, biar harga gula turun lagi, biar gula banyak di pasaran lagi, kita tinggal tekan, Bu, yang namanya dinas ekonominya, dinas perdagangannya. Karena kalau yang menentukan harga mah tetap dari pusat, kita yang di bawah yang mengikuti. Yang aturan dagang itu tetap dari pusat. Kita hanya sebatas di wilayah, di kabupaten, tapi bisa. Kenapa tidak? Kita bekerja sama pemerintah dengan anggota dewan, dengan dinas-dinasnya, membuka pasar murah di setiap titik desa. Anggarannya dari aspirasi. Tuh, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Bisa nggak omongan Ibu dipegang? Insya Allah bisa. Saya yakinkan itu. Karena sekali lagi saya mah takut dosa. Jauh kalau saya kudu korupsi mah, Bu. Kalau saya pengen hidup enak, cukup diem ongkang-ongkang kaki. Nauzubillah min zalik, bukan saya sombong. Kalau buat makan, buat sekolahin anak udah cukup. Cuma karena saya itu tadi, saya tidak bisa hidup tanpa masyarakat. Saya takut ketika saya sudah tidak bermanfaat untuk orang banyak. Makanya saya korbankan semuanya untuk masyarakat. Yang pasti sekali lagi terima kasih. Kalau kurang puas nanti jawaban kita ngobrol lagi, ya Bu. Itu yang tentang sembako. Jadi bisa saja. Yang keduanya tentang majelis taklim. Di mana, Bu, majelis taklim? Ibu jangan khawatir. Saya Yace Herlianti punya majelis taklim juga, Bu. Kalau sampai dilarang, saya yang duluan maju, Bu. Majelis taklim kenapa mesti dilarang? Orang nyari ilmu kok. Orang silaturahmi kok. Apa salahnya dengan majelis taklim? Itu yang nggak doyan majelis taklim, yang nggak pernah ngaji. Itu yang nggak pernah ke majelis taklim, yang melarang majelis taklim, yang nggak punya akidah. Dia yang nggak ngerti agama. Manfaat majelis taklim itu apa? Jadi kalau saya jadi anggota dewan, majelis taklim itu harus berkembang gimana pun caranya. Karena saya sendiri pun pelaku itu. Saya pun sama dengan ibu-ibu. Saya punya majelis taklim. Cuma memang bedanya kalau di sini setiap minggu, kalau di saya sebulan sekali. Adanya di rumah setiap 1 bulan sekali di minggu pertama hari Kamis. Sekalian saya undang, kalau ada waktu mangga silahkan datang ke majelis taklim saya, biar kita lebih dekat lagi, lebih kenal lagi, lebih tahu lagi siapa Yace Herlianti.
Jadi jangan juga hari ini bersuzon, ibu mah ngomong hari ini enak-enak wae, bisa-bisa aja karena ibu pengen jadi dewan besok, pengen dilantik. Ibu boleh tanya bu ke jamaah saya, insya Allah saya akan tetap seperti ini. Makanya setiap saya kunjungan, setiap saya bertemu dengan masyarakat, selalu saya minta didoakan. Yang pertama saya minta didoakan biar saya istiqomah, jangan sampai saya terbawa arus. Karena yang namanya jabatan hanya sebatas titipan. Jabatan bisa diambil kapan saja. Kita mah cuma manusia, bisa amanah atau enggak. Nah itu. Yang ketiga, konkretnya ketika saya jadi untuk Kampung Bulak ini apa? Saya balik nanya lagi, Kampung Bulak butuh apa dari Dewan? Gampang bu, aspirasi ada, ibu butuh usaha, tinggal kita bikin usaha, bentuk dulu kelompok usaha kerjanya. Karena apa? Aspirasi dewan ada, itu memang hak masyarakat, harus dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi saya bukan mau saya seperti apa, tapi ibu maunya seperti apa saya. Kenapa saya balikan begitu? Karena saya bekerja untuk masyarakat. Saya hadir untuk rakyat. Karena saya diangkat oleh rakyat. Ketika rakyat tidak menginginkan saya, berarti saya nggak bakalan dipilih. Benar nggak? Jadi jangan sombong kalau udah jadi dewan. Orang dipilih rakyat. Kalau rakyat nggak milih mah dia nggak bakalan jadi dewan. Tapi kenyataannya memang hari ini yang namanya dewan duduk diem duit. Karena apa bu? Tergantung dari niatnya. Dia niat jadi dewan mau apa? Apa pengen tibang dipanggil ibu dewan, bapak dewan? Atau pengen memperbaiki kehidupan? Yang tadinya rumahnya tibang 1 tingkat pengen jadi 5 tingkat? Yang tadinya mobil tibang Avanza pengen jadi Pajero? Balik lagi. Ya mohon maaf, nauzubillah, bukan saya sombong bu, dan kendaraan saya udah punya, mah udah layak huni. Jadi untuk insya Allah, karena saya masih punya suami, kebutuhan saya dipenuhi oleh suami saya. Dan hari ini pun saya mencalonkan diri berkat ridho dari suami, karena kita sebagai istri kan ridho ada dari suami ya bu. Jadi kalau suami saya nggak ridho, saya nggak bakalan nyalon hari ini. Kebetulan suami saya ridho, saya didukung penuh oleh suami saya. Insya Allah bismillah, nawaitu saya sejak mengabdikan diri baik tenaga pikiran materi saya untuk masyarakat. Jadi jangan khawatir. Konkretnya yaitu saya kembalikan lagi, ibu butuh apa dari anggota dewan? Jalanan, gorong-gorong. Tapi kalau duit bu, duit saya nggak bisa ngasih. Kenapa? Bukan berarti saya nggak ada duit. Kalau saya cuma ngasih cuma-cuma doang, masyarakat berarti dibodohkan oleh anggota dewan. Nggak berpikir. Kalau kita cuma nedeng doang, akhirnya hidup hanya sebatas mengandalkan, tanpa berpikir entar dia dikasih ini sama dewan. Kalau saya ibarat mancing, saya kasih umpannya, saya kasih pancingannya, ayo jalanin. Itu mau didiemin pancing sama umpannya, atau mau dipakai mancing nyari ikannya. Jadi jangan hanya sebatas mau hasil. Kan itu tadi saya bilang di awal, masyarakat dengan yang akan dipilih itu sama-sama suuzon. Karena nggak ada kepercayaan. Tadi saya bilang yang penting mah harga sembako murah, warga udah anteng. Bener nggak? Berarti bisa dong buat harga murah. Insya Allah bisa. Ketika ibu punya PAUD hari ini, bangunan PAUD, mohon maaf misalkan banyak kerusakan, banyak yang ini, bisa nggak bu disampaikan? Bisa. Apapun itu, tapi yang berkaitan dengan kebutuhan umum. Sekali lagi saya sampaikan,
Dewan itu ada untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Walaupun hari ini saya berangkat dari Partai Golkar, ketika saya sudah jadi dan dilantik menjadi anggota dewan, saya bukan milik Partai Golkar 100%. Saya milik masyarakat Tambun Selatan. Apapun itu bentuknya, apapun itu warnanya, masyarakat saya hari ini, dia memilih atau tidak memilih saya ketika tanggal 14 itu sudah menjadi kewajiban saya. Ketika masyarakat membutuhkan, saya harus penuhi. Bisa dimengerti ya? Bisa dipahami. Jadi anggota dewan teh duduk diem di DPRD itu sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat. Jadi yang pertama tadi, apa yang akan saya lakukan ketika saya jadi dewan, tentunya saya akan berpikir bagaimana caranya masyarakat ini tidak kesulitan lagi, baik dari sisi ekonominya, baik dari segi pendidikannya, baik dari segi usahanya. Apa hajat-hajatnya susah untuk cara kita insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadirnya kita duduk di sini juga mohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa lil 'azimi sultanik. Allahumma iftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwa wa abwabal syaya wa abwabal salama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.